Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sabahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Dengan kedua nikmat itu kita dapat menjalankan aktivitas itu dengan belajar bahasa Arab. Bersyukur kita bisa belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat penting, yang paling utama di antara yang utama. Karena apa? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa sehari-hari kita. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, artinya umat Islam. Kita ini, nah, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran? Nah, dengan kita bisa bahasa Arab, insya Allah bukan hanya baca Quran aja, nanti kalian juga bisa menerjemahkan Al-Quran. Nah, kalau orang yang bisa menerjemahkan Al-Quran atau paham dengan Al-Quran, insya Allah pahalanya lebih banyak daripada hanya membaca doang. Untuk itu, bersemangatlah kalian belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah sangat amat penting. Dan bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Oke, anak-anakku yang berbahagia, kita orang tua murid, siswa yang saya hormati, yang begitu bersemangat untuk menemani putra-putrinya belajar. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah ismul isyarah. Ismul isyarah. Ismul isyarah. Ismul isyarati. Yang biasa lazim disebut adalah isim isyarah. Isim isyarah. Atau dalam bahasa Indonesia disebut kata tunjuk. Jadi isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Apa itu isim isyarah? Atau apa itu ismul isyarah? Kata tunjuk. Ingat ya. Jadi kalau ditanya apa itu ismul isyarah atau isim isyarah? Iya, pintar. Kita harus diperhatikan. Kalau kalian perhatikan, insya Allah akan paham belajar ini. Oke, isim isyarah atau ismul isyarah, kata tunjuk, digunakan untuk menunjuk sesuatu, baik menunjuk jauh maupun menunjuk dekat. Jadi kata tunjuk itu atau isim isyarah digunakan untuk menunjuk, ya namanya aja kata tunjuk. Bisa kata tunjuk untuk apa? Jadi kata tunjuk itu adalah digunakan untuk menunjuk sesuatu, baik menunjuk jauh maupun menunjuk dekat. Oke, isim isyarah atau kata tunjuk itu ada dua. Isim isyarah atau kata tunjuk ada dua. Isim isyarah atau kata tunjuk ada dua. Ya, satu lil qorib, untuk dekat. Lil qorib artinya untuk dekat. Apa itu dekat? Ya, di dekat kita. Makanya disebut haza, hazihi. Nah, haza untuk muzakkar atau muzakkarnya haza. Untuk muannasnya hazihi. Apa itu muzakkar? Muzakkar adalah bentuk atau benda laki-laki. Baik orang laki, benda mati yang bentuk laki, dan muannas adalah benda perempuan atau orang perempuan. Lil qorib dekat. Haza, hazihi, haza tilmiz. Haza tilmiz. Ini murid laki-laki. Kalau hazihi, hazihi tilmizatun. Hazihi tilmizatun. Jadi kalau menggunakan haza, ismul isyarah lil qorib, itu haza muzakkar, berarti benda-benda yang
muzakkar, benda-benda yang laki. Kalau benda biasanya ada tanda tak marbutoh, tak bundar. Kalau tak bundar berarti itu untuk muannas, seperti haza tilmizun dan hazihi tilmizatun. Yang kedua, lil ba'id, artinya untuk jauh, untuk jarak jauh. Apa? Itu. Nah, itu berarti jauh. Sama dengan lil qorib. Lil ba'id juga ada muzakkar dan muannas. Untuk muzakkar zalika. Untuk muannas tilka. Muzakkar zalika Ahmad. Itu Ahmad. Muannasnya tilka Fatimah. Tilka Fatimah. Atau contoh seperti tadi juga boleh, yang di pertama di lil qorib zalika tilmizun. Untuk muannasnya tilka tilmizatun. Apa saja? Gak hanya tilmiz dan tilmizatun. Mau muwazzab juga boleh, pegawai. Muwazzafun. Zalika muwazzafun. Itu pegawai. Tilka muwazzafatun. Itu pegawai. Jadi pegawai laki dan perempuan. Laki muwazzaf. Muannas tilka muwazzafah. Itu diingat-ingat ya. Jadi ada muzakkar untuk lil ba'id zalika. Muannasnya tilka. Untuk lil qarib muzakkarnya haza. Muannasnya hazihi. Oke, anak-anakku sekalian, untuk lil qarib yang kata tunjuk untuk dekat, untuk muzakkarnya haza Ahmad. Jadi dekat. Jadi antara yang ngomong dengan yang diomongin dekat. Haza ini. Haza ini Ahmad. Ahmad. Jadi ini Ahmad. Jadi ditunjuk orangnya. Ini Ahmad, yang ini nih. Begitu juga muannasnya. Muannas pakai hazihi. Kata sebelahnya, teman lakinya bilang hazihi, memperkenalkan Fatimah. Ini Fatimah. Untuk muannasnya. Yang muzakkarnya haza Ahmad. Ini Ahmad. Ya mau siapa aja, nggak hanya Ahmad nama orang. Kebetulan di sini contohnya adalah Ahmad. Dan Fatimah, hazihi Fatimah. Fatimah bisa diganti dengan Aisyah, Hindun, siapa lagi? Dewi boleh. Penting ada hazihi. Kalian paham? Hazihi itu untuk muannas. Nama orang perempuan atau benda perempuan atau apa saja. Tiga yang muzakkar. Muzakkar itu haza, di sebelahnya harus muzakkar. Haza Ahmad. Haza madrasatun. Haz, haza maktabun. Haza jidarun. Itu. Kalau hazihi madrasatun. Ini masjid. Hazihi apa? Ya mahfazatun boleh. Hanya untuk haza benda atau orang perempuan. Kalau hazihi untuk benda atau nama orang perempuan. Oke, lanjut. Oke, dari di atas sudah lil qarib, sekarang lil ba'id. Lil ba'id adalah kata tunjuk untuk jauh. Jauh. Apa karena kenapa jauh? Ya karena zalika itu, tilka itu. Jadi sama, lil ba'id juga ada dua. Satu muzakkar dan dua muannas. Muzakkar dan muannas. Muzakkarnya mana? Zalika. Itu. Zalika Hasan. Itu Hasan. Mau diganti nggak Hasan boleh. Zalika Muhammad boleh. Zalika Husin boleh. Zalika pokoknya semua nama orang laki atau benda. Zalika masjidun. Zalika maidanun. Zalika kursiyun. Zalika babun. Nah, itu contoh-contohnya.
Untuk benda maupun nama orang. Sedangkan mu'annas adalah kata benda yang di belakangnya ada ta marbuto. Enggak semua. Nanti ada ta marbuto juga bisa mu'annas. Seperti tilka Aisyatun. Contohnya tilka itu. Tilka itu. Aisyatun Aisyah. Jadi itu Aisyah. Tilka Faridah. Itu Faridah. Tilka Aila. Itu Aila. Tilka Aisyah di sini. Itu Aisyah. Ini untuk muannas. Jadi muannas itu muannas itu tilka. Sedangkan muzakkar adalah zalika. Nah, ini perlu kalian ingat-ingat supaya tidak keliru nanti dalam menyebut. Kalau untuk lil qarib haza dan hazihi. Untuk lil ba'id zalika dan tilka. Kalau zalika itu untuk muzakkar. Kalau tilka itu untuk muannas. Begitu juga haza. Haza untuk muzakkar dan hazihi untuk muannas. Oke, sampailah kita kepada contoh-contoh untuk menggunakan haza dan hazihi. Tilka dan zalika atau zalika dan tilka. Man tilka, siapa itu? Man artinya siapa? Tilka itu. Man tilka, tilka mana ada yang di dalam kurung antara tiga? Ada Ibrahim, Mardiyah, Hasan. Tilka, oke, pinter. Mardiyah. Jadi man tilka, tilka mardiyah. Man tilka, tilka mardiyah. Man tilka, tilka mardiyah. Kenapa dipilih mardiyah? Karena mardiyah adalah orang perempuan. Tilka itu untuk perempuan. Atau apa tadi disebut? Mu'annasiyah. Tilka Ibrahim, salah. Karena Ibrahim nama orang laki. Begitu juga Hasan. Hasan adalah nama orang laki. Kemudian Haza. Haza titik-titik ismuhu Raihan. Sodikoti akhi ummi. Yang mana pilihannya? Iya, pinter. Istrinya adalah yang perempuan. Yang laki. Mana laki? Haza, laki. Sodikoti itu temanku perempuan. Kalau ummi, ibu laki perempuan. Perempuan, iya perempuan. Jadi yang laki yang mana? Akhi, saudaraku, laki-laki. Haza akhi, ismuhu Raihan. Ini saudaraku, namanya Raihan. Nomor 3 selanjutnya, ismi Aisyah. Zalika Sulaiman Hindun Nashwa. Ismi Aisyah. Namaku Aisyah. Zalika itu Sulaiman Hindun Nashwa. Yang mana? Zalika? Zalika? Iya, Sulaiman jawabnya. Ismi Aisyah. Namaku Aisyah. Itu Sulaiman. Itu Sulaiman. Kenapa Sulaiman dipilih Sulaiman? Karena zalika. Ini adalah kata tunjuk muzakkar. Iya, kata tunjuk muzakkar. Zalika. Bendanya juga harus muzakkar juga. Nama orangnya juga harus muzakkar juga. Mana yang muzakkar? Ada Sulaiman, ada Hindun, ada Nashwa. Iya, Sulaiman. Ya, yang bawahnya hazihi as-sayyidah Maryati. Hazihi as-sayyidah Maryati. Hazihi as-sayyidah Maryati. Dia titik-titik abi ammi jaddati. Ayo, yang mana? As-sayyidah Maryati. Abi, ayahku, ammi, pamanku, jaddati, nenekku. Ayo, hiya apa pilihannya? Hiya jaddati. Iya, pinter nih. Hebat sekarang kelas 5. Ya udah pinter-pinter.
Hiya jaddati, dia nenekku. Kenapa nenekku? Karena namanya As-Sayyidah Maryati. Artinya As-Sayyidah Maryati itu ibu Maryati atau nenek Maryati boleh. Hazihi As-Sayyidah Maryati. Hiya jaddati. Ini ibu Maryati. Dia nenekku. Oke. Selanjutnya bawah. Tilka muwazzafah. Wa titik-titik muwazzaf. Haza, hazihi, tilka. Yang mana di antara tiga? Ayo dipikir-pikir dulu. Nggak usah takut. Jadi jawaban ada muwazzaf, muzakkar, muannas. Muzakkar. Timpalannya mana yang muzakkar? Haza. Iya, pinter. Haza. Jadi tilka muwazzafah. Wa haza muwazzaf. Itu pegawai perempuan. Dan ini pegawai laki-laki. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami, dan Bapak mengharapkan sekali kepada kalian untuk diulang-ulang, diputar pelajaran ini supaya kalian itu paham betul, atau dibuka bukunya di buku bahasa Arab paket kelas 5 halaman 11 yang isim isyarah. Nah, itu kalian baca, diulang-ulang, dipahami supaya betul-betul paham. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pintu pemahaman. Semoga kita selalu diberikan kepahaman dalam menuntut ilmu dan dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Serta dijadikan waladun solih dan bintun solihah. Waladun solih, anak laki-laki yang soleh, dan bintun solihah, dan anak perempuan yang solihah. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, telah selesai kita membahas ismul isyarah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan hayya bina, mari kita nakhtatimu, menutup ta'limul lughatil arabiyyah, belajar bahasa Arab ini, bil kalimah, dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.